543 surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat seluruh jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada seluruh pengurus DKM, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ungkapan pertama yang pantas kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang senantiasa bisa rasakan kita bersama-sama. Maka ungkapan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang saya baca dalam muqaddimah insyaallah semuanya kita hafal, karena ayat itu sering biasa kalau kita itu membaca doa, baik yang kirim doa kadang-kadang yang baca tahlil itu rangkaian tahlil, pasti ayat itu seringnya dibaca. Namun kadang-kadang kita belum meresapi yang ada kandungan di dalam ayat tersebut, karena sebenarnya 3 ayat yang terakhir di dalam surat Al-Baqarah ini merupakan ayat yang besar manfaatnya, karena sebagai ayat penutup mau pindah ke surat berikutnya. Sehingga kalau disebutkan ulama
pasti ada isyarat, ada kesimpulan yang tentunya harus kita perhatikan. Karena kadang-kadang kalau hanya kita baca terjemah itu belum mengena di hati. Apa ini ulama kok senantiasa kalau doa biasanya ayat 3 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah ini kok senantiasa dibaca. Pasti ada rahasia di dalamnya ini. Ada sesuatu yang penting di dalamnya ini yang harus kita perhatikan. Maka judul kita pada pagi hari ini adalah milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Maka kita ayat yang kita baca ulang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lillah, miliknya Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan ataupun menyembunyikan yang ada di dalam dirimu, maka Allah akan memperhitungkannya. Dan Allah memberikan ampunan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan juga akan mengazab kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lillah, miliknya Allah. Kalau dalam urutan bahasa Arab sebetulnya ini kan mafis samawati wa mafil ardi lillah. Tapi lillahnya ditaruh di depan. Kalau urutan bahasa Arab, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi lillah, miliknya Allah gitu. Tapi lillahnya ditaruh di atas. Namanya sibuk jumlah. Miliknya Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Lillahnya ditaruh di depan. Tentunya ini ada tujuannya. Lillahnya ditaruh di depan tiada lain adalah sebagai penekanan, sebagai penegasan, sebagai perhatian. Lillah, miliknya Allah. Ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Samawat pakai bentuk jamak berarti apa? Langit itu tidak hanya satu. Sering kita sebutkan sampai langit ke-7, maka pakai kata samawat. Dan juga yang ada di bumi. Yang di langit di bumi adalah miliknya Allah. Apa itu artinya milik? Lillah, milik. Milik itu kalau diartikan kan penguasa. Penguasa terhadap sesuatu yang dimilikinya itu namanya milik. Jadi kuasa penuh terhadap yang dimilikinya itulah namanya milik. Makanya langit bumi ini semuanya adalah hakikatnya miliknya Allah. Makanya kalau kita memiliki, kita kuasa atas segala yang kita miliki tadi. Bapak ibu maaf punya rumah. Kalau kita punya rumah milik kita, rumah yang kita miliki, maka kita kuasa terhadap yang kita miliki tadi. Mau kita cek apa saja, gak ada orang yang komentar, gak ada yang menyalahkan kita. Mau diganti catnya silahkan, mau direnovasi silahkan, mau tak robohkan saja silahkan. Namanya milik
silakan. Tapi ketika maaf orang itu seumpama menyewa rumah, kira-kira boleh nggak semaunya ganti cat, renovasi, merobohkan? Pasti nggak boleh. Apalagi jualnya, Pak, enak banget nggak punya jual. Nggak boleh. Harus apa? Sesuai dengan yang diinginkan yang punya. Jangan sembarangan. Kalau sewa rumah mau ngecat ganti cat, silakan. Izin dulu sama yang punya rumah. Boleh nggak nih? Pak, maaf, Bu, maaf, saya ganti catnya. Ini saya renovasi sedikit, boleh? Silakan, boleh. Kalau bagus, pasti boleh itu. Tapi kalau semaunya kita seperti milik kita, pasti akan marah itu yang punya kalau kita menyewa. Ya, kita disebutkan di dalam Al-Quran di sini, lillah, miliknya Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Berarti yang telah kita bahas yang lalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan, mulai dari ayat utang piutang. Karena sebelum ayat ini kan kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 282 itu ayat yang terpanjang itu. Satu pojok kaitannya apa? Utang piutang. Kaitannya utang piutang. Satu pojok. Masya Allah. Satu ayat satu halaman sendiri. 282. Ini 883 yang kita baca 284-nya. Utang piutang. Sebelum utang piutang apa? Masalah riba kita kemarin bahas. Walaupun bahasnya sekilas, tapi mudah-mudahan bisa menyentuh kita. Orang yang berbuat riba itu akan dimusnahkan oleh Allah secara perlahan-lahan. Gak sadar kita. Kalau hidup kita keadaan tambah buruk, koreksi diri. Jangan sampai ada sesuatu mungkin yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bahas masalah riba. Habis itu ada orang yang datang pada saya, Pak Ustaz, mohon maaf, namanya siapa? Sofyan, Pak. Alhamdulillah. Itu termasuk saya, Pak. Termasuk saya. Dulu saya punya rumah 4, Pak Sofian. Sekarang tinggal 1. Dan saya sekarang pindah di Ranco kontrak. Terus dia cerita lagi, saudara saya di London sebagai penasihat bank. Mungkin Pak Sofian bisa bayangkan gajinya berapa. Sekarang hidupnya susah, perutnya buncit, sakit, gak pernah makan dan perutnya besar. Yang dikatakan Pak Sofian benar seperti itu. Maka yang lalu kita bahas riba itu sebutannya yang hakullahu riba. Allah memusnahkan riba. Kata yang haku maknanya adalah merubah keadaan lebih buruk sedikit demi sedikit, kita gak terasa. Ini yang bahaya. Maka ayat riba itu ayat bahaya, disebutkan hukum yang terakhir, disebutkan masalah hukum yang terakhir, riba. Maka kita telah bahas riba. Sebelum riba kita bahas sedekah. Sebelum sedekah kita bahas apa itu? Infak. Ya. Sebelumnya kita kaitkan dengan masalah zakat. Sebelumnya masalah sholat. Banyak sudah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah sampaikan di dalam ayat surat yang panjang ini. Ini disebutkan surat Tiwal, surat yang panjang termasuk adalah surat Al-Baqarah. Sampai juz 3 masih surat Al-Baqarah. Maka surat Tiwal, ada surat pasal yang surat pendek, surat-surat pendek kita sering baca. Ada surat yang panjang. Allah telah sampaikan banyak ayat, haji, umrah, ada semua di situ. Larangan Allah juga banyak. Maka di sini disebutkan lillah, miliknya Allah. Tentunya tidak hanya masalah harta saja. Diri kita itu pun sebetulnya milik siapa? Miliknya Allah. Kalau kita ngomong harta, orang-orang yang berhutang, hati-hati dengan kau menghutangi atau yang berhutang, yang mencatat hutang, yang menyaksikan hutang. Hati-hati. Kalau semuanya miliknya Allah, ingat, kalau tidak
sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tentu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini sebetulnya ini adalah ayat ancaman. Imam Ar-Razi dalam tafsir menyebutkan ala sabil tahdid, ayat ancaman. Milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Kalau semuanya hakikatnya milik Allah, kita memang nggak boleh berkehendak sesuai dengan kehendak kita. Kita harus berkehendak yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Tidak boleh mengikuti kehendak kita. Makanya Al-Quran sebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliklah Allah apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kalian menampakkan baik itu betul ma fi anfusikum yang ada di dalam dirimu apa di situ tadi? Di dalam dadamu, hatimu ini. Atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukumullah, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Bayangkan, kalau yang kita nampakkan, kita sembunyikan, semuanya diperhitungkan oleh Allah. Apakah ini nggak berat ini? Yang kita sembunyikan saja nanti disoal oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanhu mas'ula. Yang kita dengar, yang kita lihat, yang ada di dalam hati kita ini, fu'ad ini nanti akan disoal, ditanya oleh Allah SWT. Apa enggak berat seperti ini? Oh berat. Ini kalau kita jelaskan secara mendalam, kalau kita baca tafsir. Tapi tak hanya kita baca terjemahan, enggak nyangkut di sini. Miliklah Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan jika engkau menampakkan apa-apa yang ada dalam dirimu atau engkau menyembunyikannya, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Dan Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan mengadabnya kepada siapa ini. Enggak masuk. Tapi kalau tadi dijiwai di sini, orang Arab paham itu. Apalagi Ibnu Umar, ketika ada ayat ini kok beliau membacanya atau mendengar orang membacanya, artis itu Ibnu Umar. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amat berat ini ayat ini ya Rasulullah, untuk menjalaninya. Berat ini Rasulullah. Bagaimana enggak berat? Yang kita nampakkan, yang kita sembunyikan, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun ada kabar gembira juga, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah akan mengampuni siapa saja dikehendaki. Apa gembira juga. Makanya ketakutan, kekhawatirannya terobati dengan lanjutan ayat tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Amal yang kita kerjakan setiap hari ini kan ada amalan yang tersimpan di hati. Wa in tukhfu, amal sir yang ada di hati, ada yang kita nampakkan. Memang kalau kita beramal ada dua itu. Ada yang tersembunyi, ada yang didahulukan, terlihat, dilakukan oleh badan kita ini. Oh, lisannya mengucap, berkata-kata, kakinya mungkin melangkah, tangannya melambai. Kita ketahuan. Semuanya tadi diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ayat ini tentunya kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh semaunya sendiri. Walaupun kita memiliki diri kita sendiri, ini milik kita diri sendiri. Ingat, itu bukan milikmu sebenarnya itu. Itu adalah miliknya Allah. Kalau suatu saat Allah menghendaki, kita bisa menahan, ini milik saya.
diminta oleh Allah. Nggak bisa kita menahan diri kita sendiri, nggak bisa. Orang menahan dirinya biar nggak tua aja nggak bisa, tetap aja tua juga. Tetap aja tua. Makanya kita itu miliknya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah, kita itu miliknya Allah. Kita nggak bisa menguasai di sini. Maka karena kita miliknya Allah, tadi sudah saya jelaskan, milik itu artinya apa? Penguasa terhadap yang dimiliki. Kuasanya adalah Allah. Yang kuasa adalah Allah. Sehingga kita harus melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seenaknya saja. Alhamdulillah ibu bapak seperti ini. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi tahu waktu subuh, ya, kita sholat subuh. Karena yang dikehendaki oleh Allah, seorang hamba harus ikuti peraturannya Allah, harus taat kepada Allah. Subuh, sholat subuh. Tapi luar biasa Bapak Ibu, tidak hanya sholat subuh saja, cari kesunahan, datang ke masjid, sholat berjamaah. Ini tidak hanya kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tapi apa? Yang diridhoi oleh Allah. Beda lagi, ridho itu dikatakan lebih lagi. Ridho itu ada suka, yang disukai oleh Allah. Boleh kita sholat di rumah. Mobil khusus yang laki-laki bahwa sholat di rumah boleh. Tapi yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah, subuh berada di dalam masjid. Sholat subuh di masjid dilakukan lagi dengan berjamaah. Ridhonya Allah. Habis jamaah masih aja zikir kita, cari ridho yang suka ya Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tatma'innu, tenang qulubuhum, hati mereka. Kenapa? Ingat kepada Allah. Termasuk kita sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Biar apa? Hati tenang. Sholat, tambah zikir, tambah kita taklim, luar biasa. Gak semua bisa seperti ini, Bapak. Gak semua bisa. Ini kalau saya sebut ini namanya karunia juga dari Allah. Kenapa? Kalau karunia itu dipilih oleh Allah, gak semuanya. Kalau rahmat itu semuanya dikasih. Ini kan ada tingkat-tingkatan. Kita membahas nanti perjalanan hidup manusia, baru kita tahu bekal-bekalnya. Apa bekal hidup itu? Oh, ada hidayah, ada rahmat, ada karunia, ada berkah. Sepertinya belum pernah saya bahas di sini. Perjalanan hidup kita sudah punya bekal lah cara kita hidup. Makanya karunia tidak semua orang bisa seperti ini. Kita bisa jamaah luar biasa. Sampai kadang-kadang itu jamaah itu diundang. Maaf saja. Di tempat saya itu sebenarnya kalau sholat itu alhamdulillah sudah penuh itu dilanjutin. Tapi pengurusnya masih semangat juga. Pengennya semua yang laki-laki ada di Rancu itu biar jemaah semuanya. Bikin undangan. Nanti hari Minggu itu apa? Sholat subuh berjamaah, ada kultum makan bersama-sama. Ya alhamdulillah juga. Yang kadang-kadang apa? Sudah berangkat umroh haji, di sana rajin ngomongnya, saya bisa minum hajar aswad Pak Sofyan, alhamdulillah. Pulang ke rumah, yang di sana 5 waktu dia kerjakan jauh dengan masjid, tapi terasa dekat dengan masjid setiap hari 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Giliran pulang, rumahnya nempel dengan masjid tapi jauh dengan masjid. Yang ada kan seperti itu. Karena apa itu? Karena yang di situ adalah yang ada di dalam hatinya adalah nafsu. Kalau insya Allah Bapak Ibu ini kan yang ada di dalam hatinya bukan nafsu, apa? Iman. Kalau iman yang menguasai, karena di dalam hati ini ada dua. Selain iman menguasainya, nafsu juga ingin menguasainya. Maka kalau iman kok menguasai hati kita ini, semua yang berat-berat ringan itu, ringan semuanya, nggak ada berat, nggak ada. Jam 3 bangun itu ringan, setengah 4 bangun ringan, jalan ke masjid jauh
nggak melalui mobil, enak itu jalan. Kata Pak Sofyan apa? Selangkah demi selangkah itu dihitung. Wah, jalan. Ya, satu langkah, ya, mendapatkan satu pahala. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Langkah berikutnya mengangkat derajat kita. Langkah demi selangkah. Kita ke masjid kok dihitung langkah kita. Tapi kalau berangkat ke pasar kan nggak ada dihitung langkahnya. Ke pasar tidak dihitung pahala. Hati-hati. Maka dari itu kita harus senantiasa mengikuti kehendaknya Allah. Hidup ini kita hidup sendiri juga kehendaknya Allah, bukan kehendak kita ini. Kita hidup ini kira-kira pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Kita juga hidup di Jakarta pilihannya Allah. Yang lahir di Arab juga pilihannya Allah. Yang lahir di Jawa juga pilihannya Allah. Di mana itu Allah yang menentukan Allah. Kalau hidup itu bisa milih sendiri mah enak mah. Kalau hidup itu kita bisa milih enak. Sofyan, sebelum kamu lahir di dunia, kamu mau jadi anaknya siapa? Wah. Kalau saya ditanya begitu, saya tidak jawab. Malaikat, saya mau jadi anaknya Raja Salman. Wah, enak dong. Tapi kan nggak bisa milih. Berarti apa? Hidup kita adalah kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah. Maka kita harus mengikuti sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Karena kita miliknya Allah tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya Allah. Sehingga kita senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah, kita memiliki hati. Hati ini ternyata bukan milik saya. Buktinya apa? Kita nggak bisa ini mengendalikan hati, itu susah. Gak gampang ya. Kadang-kadang hati ini kadang-kadang ngomongnya nggak baik, kadang-kadang ngomong nggak baik kan. Maka ada suka ada suudzon. Ada kan? Hati itu perbuatan hati. Sudah dikasih salam nggak mau jawab. Assalamualaikum bro. Bisa jadi orangnya kita kasih salam tadi nggak dengar, tapi di dalam hati sombong banget loh. Hati ya sombong banget. Hati ini tadi saya sebutkan, yang ditampakkan, yang tersembunyi dalam hati dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sombong bener. Hati-hati pekerjaan hati. Hati. Maka ayatnya di sini menyentuh kita, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Wa in tubdu, apa-apa yang kau nampakkan, apa-apa yang kau sembunyikan dalam hati, termasuk berarti apa? Sumpah. Kalau mungkin sumpah yang benar-benar diniatkan di dalam hati, ini juga sama juga. Kalau kita bersumpah benar-benar sengaja diniatkan di dalam hati, maka sumpahnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sumpahnya tadi tidak sengaja, main-main, demi Allah, saya pokoknya udah gak mau deh pulang kampung lagi. Tapi benar-benar di dalam hati ya terucap juga. Tapi ada orang yang mengatakan, udah deh, saya gak akan pulang kampung lagi. Terus lagi, kenapa saya ngomong seperti itu? Ada yang orang kadang-kadang tidak sengaja. Sumpah yang tidak sengaja ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Surah apa itu? Surah Al-Baqarah ayat 285. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. La yu'akhidukum, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kalian bil-lagwi fi aymanikum. Bil-lagwi artinya bermain-main, fi aymanikum di
dalam bersumpah, sumpahnya nggak beneran tadi, tidak sengaja tahu keluar saja, atau mungkin kadang-kadang emosi, karena kalau emosi kan kadang-kadang sumpah keluar sumpah, emosi karena emosi keluar sumpah, oh demi Allah, demi Allah. Dan saya nggak mau silaturahim lagi ke sini. Ya. Tapi kalau itu karena emosi, ini sama dengan main-main tadi. Tapi kalau benar-benar diniatkan di dalam hati, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahu benar-benar atau tidaknya kita sendiri. Maka ayat ini disebutkan walaki yu'akhirukum, dan akan tetapi walaki yu'akhirukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum bima kasabat qulubukum. Yang orang yang bersumpah tadi dikerjakannya dengan sengaja, qulubukum, hatinya benar-benar dia bersumpah. Maka jangan gampang bersumpah, jangan gampang bohongi, jangan, hindarkan sumpah-sumpah. Kalau berjanji sama orang janganlah pakai sumpah, nggak usah pakai sumpah. Orang itu kalau senang bersumpah biasanya apa? Memang dia perilakunya nggak baik. Biasanya kurang dipercaya orang, suka bohong, akhirnya apa? Bisa bersumpah biar orang jadi percaya. Makanya orang yang senang sumpah itu biasanya apa? Bukan orang yang baik. Kalau orang yang baik nggak pernah sumpah, wallahi saya datang. Malah kadang-kadang kalau kita undang orang yang terus kita ngomong insya Allah, jangan insya Allah, bisa enggak? Karena insya Allahnya kita itu kadang-kadang mati itu. Insya Allah itu dimaknai apa insya Allah itu? Ya bisa datang, bisa enggak gitu ya. Kalau sudah insya Allah sebenarnya harus datang. Oh insya Allah, mencakup nama Allah ini. Malah itu disaksikan oleh Allah. Tapi kadang-kadang sebenarnya kalau insya Allah malah insya Allah enggak datang. Bisa datang enggak? Inilah kelirunya kita ini. Ngomongnya insya Allah, tapi malah kadang-kadang tidak dia memenuhi. Jadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang kita tampakkan, yang dizahirkan. Maka hati-hati kita di dalam hidup kita harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Kita ini miliknya Allah. Kok kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, hidup kita pasti kita dijamin oleh Allah. Selamat kita sesuai dengan kehendak Allah. Diberikan harta, uruslah harta sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita punya keluarga, uruslah keluarga sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jangan semaunya sendiri. Bagaimana dengan keluarga, bagaimana mengurus anak, bagaimana mengurus istri, bagaimana dengan tetangga. Semuanya sudah ada aturan yang diatur oleh Allah. Maka sesuaikanlah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan di dalam ayat ini, wa itu betul ma fi anfusikum. Apa artinya ma fi anfusikum? Dan jika kalian menampakkan yang ada di dalam dirimu di sini, kita lihat tafsirannya. Tafsirannya apa? Kita bisa baca di dalam surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ujungnya sama. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul, katakanlah, in tukhfu, jika kalian itu menyembunyikan fi sudurikum, di dalam dadamu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Sudur tadi kan anfusikum, di sudur. Memang hati itu letaknya di mana? Hati. Al-qulub, hati. Allati fi sudur, hati itu letaknya di dalam dada. Hati kan bolak-balik. Hati disebut hati karena hati itu berbolak-balik. Sumiyal qalbu bi qalbi litaqallubi. Hati disebut hati karena hati itu berbolak-balik. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Hati itu. Kenapa kok kadang
bermaksiat karena hati tadi yang menguasai nafsu. Kalau hati yang menguasai iman akan senantiasa taat kepada Allah bolak-balik. Maka letaknya hati, saya sebutkan di dalam surah tadi Ali Imran ayat 29, bahwa yang kau sembunyikan di dalam dadamu, memang letaknya hati itu tidak di dalam dada. Yang dimaksud di situ adalah niat. Niat saja kalau kita sungguh-sungguh berniat, maka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau niat saja diperhitungkan oleh Allah. Niat. Makanya maaf nih Bapak Ayu ini, niat, usahakan niat kita yang baik-baik, jangan niat yang nggak baik. Mungkin ada hadis yang panjang itu mungkin kita pernah dengar biasanya. Kalau orang itu mempunyai niat itu kalau niat itu buruk ya, belum dizahirkan, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat tadi teruskannya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini jamnya udah jam 5.43. Fayaghfiru liman yasha, maka ampunan Allah. Kalau disebutkan ampunan Allah, azabnya belakangan, berarti apa sebetulnya? Sabaqat rahmati wa ghadabi. Berarti apa? Rahmatnya Allah itu mendahului daripada azabnya. Ini sayangnya Allah Subhanahu kepada kita. Jadi kalau kita punya niat di dalam hati belum kita zahirkan, nampakkan, maka tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ada di dalam hati dan dinampakkan tadi benar-benar nampak dilakukannya, maka di situ baru diperhitungkan oleh Allah. Maka niatlah niat yang baik. Berbeda ya. Kalau niatnya buruk di dalam hati belum dosa. Tapi ketika niat itu baik sudah dapat pahala. Seperti itu. Niat baik. Ya Allah, saya ingin bersedekah, saya ingin infak, saya ingin umrah. Kapan sedekahnya? Ya telah. Niat saja. Baru niat saja sudah dapat pahala niat. Nama amal niat. Niat saja sudah dapat pahala. Maka niatkanlah lebih banyak. Kayak kita berangkat ke masjid kita bisa niat banyak kita. Walaupun mungkin tidak kita ungkapkan, bisa jadi insya Allah niatnya banyak. Satu, ingin kemana? Masjid. Ya, ingin apa? Sholat, ingin qobliyah masjid, sholat seumpama, sholat jamaah. Saya ingin silaturahim, saya ingin ketemu ini, saya ingin taklim. Bayangkan berapa niat yang sudah kita lakukan. Pahalanya juga seperti itu. Maka niat yang baik sudah dicatat satu. Apabila dikerjakannya, luar biasa ini. Kalau dikerjakan dia asyri amsalihah, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Atau sampai berapa lagi? Sab'ini mi'ati dhikrin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Ini kan ayat motivasi ini. Ya. Kalau kita berbuat baik, benar-benar ikhlas, ikhlas. Kan ayatnya surat yang lalu sudah ya. Kalau kita 1 biji menjadi 7 biji, tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 700. Semakin ikhlas semakin besar pahala. Ini namanya motivasi. Satu jadi itu bilang nggak perlu motivator buat kita berbuat baik, nggak perlu motivator. Semangat kita untuk berbuat baik. Maka ayat ini mudah-mudahan bisa menyentuh kita. Kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Susah, berat, memang berat. Maka sahabat tadi menyebutkan ayat ini berat ya Rasulullah, berat. Karena apa? Menyampaikan kehendak kita dengan berat. Hati ini kita kan nggak bisa menguasai hati yang bisa menguasainya. Nggak bisa kita menguasai. Sehingga kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya muqallibal zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah. Ala dinik wa ta'atik, tetap senantiasa berada di dalam agama, tetap taat kepada Allah. Hati karena bolak-balik.
tidak bisa menguasai hati. Oleh karena itu mohonlah kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita lemah, kita nggak mampu menguasai diri kita. Biar kita bisa menjalankan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah kepada Allah. Di ujung ayat ditutup wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa. Jadi yang memang yang kuasa siapa? Allah. Jangan merasa kalau kita punya sesuatu milik kita, bukan. Itu miliknya Allah. Maka lakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Punya rumah boleh, silakan. Punya duit berapapun boleh, asal aturannya Allah harus dikerjakan. Disesuaikan yang dikehendaki oleh Allah. Waktunya zakat, zakat. Seperti itu. Kita punya anak, alhamdulillah, tapi ada kewajiban orang tua terhadap anak, harus mendidik anaknya, jangan dibiarkan. Ini namanya apa? Kita benar-benar diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin banyak nikmat yang kita miliki, semakin berat sebetulnya pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mudah-mudahan dengan kita membaca ayat ini, dan sering ayat ini kita baca, kita memahami ternyata ya Allah, semuanya itu milikmu ya Allah. Kalau saya tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak, berarti saya sombong menentangmu ya Allah. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, pasti akan mendapat ancaman dari Allah. Jauh daripada ketenangan, jauh daripada ketentraman, jauh daripada kebahagiaan. Maka kita berusaha untuk senantiasa mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Semua itu miliknya Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya miliknya Allah. Termasuk diri kita adalah miliknya Allah. Maka kita harus melakukan diri kita ini, baik yang ada di dalam hati kita atau jasad kita ini, kita harus senantiasa kita sesuaikan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa ambil manfaat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam hidup kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Kita dibimbing oleh Allah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita tolong kepada Allah agar terus sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi